Salam, selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja edisi Rabu 18 Februari 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan anugerah kehidupan dalam setiap kehidupan kita. Sampai saat ini, hari ini adalah perayaan Rabu Abu. Rabu Abu adalah momentum untuk memeriksa diri dan memohon ampunan dari Tuhan. Kita diajar juga untuk melawan kemunafikan dan menampakkan buah-buah pertobatan dalam hidup sehari-hari. Marilah kita satu hati dalam merenungkan firman Tuhan dan kita memohon pimpinannya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas hari anugerah-Mu. Pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami, berikan kami hikmat-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Allah dalam kitab Yoel 2 ayat 1 dan 2 dan ayat 12 sampai ayat 17. Firman Tuhan, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah, pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah, para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Amin. Tema pada hari ini, hidup demi kemuliaan Tuhan. Sebuah ungkapan mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sementara itu, ada juga ungkapan yang mengatakan bahwa ada hal yang mustahil bagi Tuhan, yakni mustahil Tuhan berhenti mengasihi karena Ia adalah kasih itu sendiri.
Ungkapan yang kedua tentunya benar, namun pada sisi lain harus diingat bahwa selain pengasih, Tuhan itu juga selalu adil, yang berarti bahwa setiap dosa harus dan pasti dihukum. Firman Tuhan hari ini datang dengan begitu keras dan tegas. Walaupun demikian, namun jika dipelajari lebih dalam, maka di balik semua itu terdapat kasih Tuhan yang bercorak panjang sabar. Tuhan sekali-kali tidak ingin ciptaannya binasa. Karena itu, Ia terus berkarya demi keselamatan ciptaannya, termasuk melalui tindakan yang keras dan tegas. Tidak ada tempat bagi perbuatan jahat dalam kasih Tuhan. Bahkan dosa menjadi kekejian bagi Tuhan. Tidak ada dosa besar dan dosa kecil, melainkan dosa tetaplah dosa yang tidak akan bisa dicampur adukkan dengan kekudusan Tuhan. Akhir dari dosa sangat jelas digambarkan, yakni kegelapan yang sangat pekat dan sama sekali tidak ada terang di sana. Situasi di mana kegelapan mencapai puncak tertinggi. Sungguh sangat mengerikan. Namun, di tengah peringatan Tuhan yang mengerikan ini, kasih-Nya tidak pernah padam. Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia senantiasa memberikan kesempatan kepada umat-Nya untuk bertobat dengan sungguh. Pertobatan yang sungguh itu digambarkan dengan ungkapan mengoyakkan hati. Setiap detik kehidupan ini adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu, maka sepatutnya lah setiap detik kehidupan ini juga dipenuhi dengan tindakan yang seturut dengan kehendak-Nya. Demikianlah seharusnya kita menjalani hidup karunia-Nya Tuhan. Amin. Demikianlah firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas hidup anugerah-Mu. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup ini senantiasa memuliakan nama-Mu. Tuhan tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh bertobat dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam setiap kehidupannya. Engkau yang senantiasa memberkati, Engkau yang senantiasa menolong, sehingga dalam setiap hidupnya, biarlah terus Tuhan, hidup yang penuh dengan kemuliaan Allah, yang hidup terus diperbarui oleh Allah, yang hidup terus berbuah-buah dalam kehidupan, sehingga dalam kehidupan ini, senantiasa hidup demi kemuliaan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu, Engkau memberkati setiap kehidupan pergumulannya, Engkau yang senantiasa menopang dan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Dan saat ini Tuhan, apapun yang menjadi pengharapan dan doa-doa jemaat-Mu, Engkau yang senantiasa menilik. Ya Tuhan, biarlah kehidupan ini senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, agar dapat menjalani hidup karunia-Mu ini dengan hidup yang terus berbuah, hidup yang terus hidup dalam kemuliaan-Mu yang berpaut dengan Engkau. Tuhan, Engkau juga berkati bangsa negara kami, Engkau berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga semua dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan juga memberkati dalam setiap kehidupan, sehingga bangsa ini penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh kehidupan rakyat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai
Seluruh kegiatan kami Engkau memberkati, sehingga biarlah sepanjang hidup ini Tuhan, hanya menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh penuh dengan pertobatan, yang sungguh-sungguh hidup memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita tetap teguh di dalam firman-Nya, dan kita terus hidup yang diperbarui oleh firman-Nya, dan hidup yang terus memuliakan Allah. Marilah kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan memberkati.